Bapak lu kan nggak ngeliat lagi ada di sono. Enggak, nanti jatuh. Enggak mungkin. Ayo. Pengecut lu. Udah coba sendiri aja. Jangan kan, nanti jatuh. Enggak, ini asik, bener deh, ayo. Ayo turun. Penakut lu. Cepet turun. Ke Jalan Pluto, Villa Cenere Mas ya. Loh, kok nggak ke rumah saya dulu sih, Dong? Sherly, kamu kan udah jadi istri saya. Mulai sekarang, rumah saya, ya rumah kamu. Oke?
Pak, tolong koper bawa masuk ke dalam, Pak ya. Ini. Nah, ini sekarang rumah kita. Gue juga. Gimana? Gimana? Ini oleh-oleh buat lo nih. Balik, tolong dong. Terus gimana? Terus dong, Mbak. Bukan tau nggak? Sampai kemarin, Mbak ya. Kasih, Pak. Iya, terus gue jadi sakit deh karena kedinginan. Lo tau dong, Edo kalau nggak diajakin pulang nggak mau pulang-pulang. Bener, aku mau ingetin Cher. Kalau enggak, mana mau pulang dia. Susan, itu kan Edo dulu. Yang pasti kan Edo udah berjanji bahwa Edo akan rajin pulang dan setiap jam Edo akan di rumah. Yang bener. Lah, mentang-mentang ada bini lo. Coba kalau enggak, lain lagi deh. Jelas dong. Ngapain gue pulang? Yang ada cuma lu. Jangan didengarin, Cher. Si Edo ini lupa, tau nggak? Kalau dulu sebelum pacaran sama lo, mana dia punya pacar sih, Cher? Nggak ada, tau nggak? Bener dong. Ya bener dong, Say. Papa mana? Oh iya, Papa mana sih? Papa tadi mendadak ditelepon dari kantor, tapi ntar lagi juga balik. Oh. San, airnya mana? Masa dari tadi nggak ada air? Malu dong maka kaki ipar lu. Sorry, lupa. Cher, mau minum apa? Air putih aja deh. Edo, kamu minum apa? Ser. Panggil kakak dong. Alah, Shirley itu sebelum jadi istri lu juga udah jadi sahabat gue. Tahu? Ya sayang. Janji kan nggak ninggalin saya. Saya janji, saya nggak bakal ninggalin kamu sampai kapanpun. Apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Sumpah. Sumpah. Saya nggak nyangka jadi begini. Semua kesalahan saya. Eka mati karena saya. Keluarga Tante Sinta rusak juga karena saya. Saya benar-benar berdosa. Siapa? Tommy Arsana. Dia kan yang bawa acara itu ya? Iya, Tommy Arsana, pembawa acara Arsana Show. Ih, kok pada nggak percaya sih? Siapa bilang nggak percaya? Kita kan percaya. Ya nggak? Terus kenapa ketawain gue? Nolong orang kan udah biasa, bukan berarti naksir. So, lu jangan terlalu GR dong. Yang ada ntar maluin abang. Ya, kakak ipar lu ya malu juga dong. Iya, tapi kalau dia nggak ngajakin gue makan malam, gue nggak akan GR. Lo serius? Iya. Emang udah lu terima? Ya, belum. Kan gue sekarang masih ujian. Udah deh, San. Gak usah jual mahal.
Itu namanya bukan jual mahal, tapi berhati-hati. Iya kan, Sar? Benar. Udah deh. Makan habisin. Abang mau berangkat ke kantor, oke? Kok Papa udah pulang sih? Pulang apaan? Papa itu nyari Edo. Kemana dia? Emang Edo mau disuruh apa, Pak? Papa nunggu di kantor lama sekali. Mana dia? Katanya mau ngurusin perusahaan yang ada di Surabaya dan Batam. Jangan marah-marah dong. Kok pulang-pulang udah marah sih? Duduk dulu yuk. Mau San ambilin minum nggak? Yuk. Ayo dong, Pak. Ayo. Minum apa? Enggak. Papa nggak haus. Tuh kan. Papa pasti masih ngambek deh. Papa jangan ngambek-ngambek. Susan nggak suka. Susan ambilin minum ya. Nggak haus. Ya udah. Edo itu kan belum saatnya masuk kerja. Masa baru pulang kemarin dulu sekarang udah harus kerja sih? Di mana-mana kan bulan madu kayak gitu belum puas, Pak. Masa Papa mesti gantiin dia? Ya emang iya. Habis siapa lagi kalau bukan Papa? Ya tapi Papa ingin secepatnya menyerahkan tanggung jawab perusahaan kepada kakakmu Edo. Dia harus banyak belajar. Iya, cuman sekarang Susan mau tanya sama Papa. Yang nyuruh Edo buru-buru kawin tuh siapa? Papa kan? Tahu nggak, Pak? Di mana-mana orang liburan untuk bulan madu itu sebulan penuh. Masa Edo baru libur 2 minggu aja Papa udah tegang kayak gini sih? Gitu-gitu kan Edo orangnya tanggung jawab, Pak. Makanya Papa nggak usah khawatir deh. Senyum dong, Pak. Papa nih nggak seru marah-marah terus. Marah-marah terus lekas tua loh, baru mampus. Memang Papa sudah tua. Bercanda terus deh. Sebab. Bilang kalau telepon dari kantor, Papa nggak ada ya. Iya. Males ngurusin yang ketengan itu. Bu Sinta, bagaimana kalau kita resmikan saja hubungan Vina dan Roni bulan depan? Saya rasa juga gitu, Bu. Bukannya apa-apa. Kami, terutama saya, pengen cepet-cepet nimang cucu. Bukan mama saja. Papa juga pengen. Tuh kan. Sebenarnya saya juga inginnya lebih cepat. Tapi saya masih perlu waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, sebuah perkawinan itu kan tidak memerlukan waktu yang panjang, Bu. Kita bisa serahkan segala sesuatunya ke jasa perkawinan. Dan mereka semua yang akan mengurus sampai hal yang sekecil-kecilnya. Mulai dari gedung, undangan, catering. Pokoknya semuanya, ya kan, Pak? Saya tahu, di Jakarta banyak perusahaan yang seperti itu. Tapi saya akan lebih senang kalau Vina bisa menyelesaikan kuliahnya dulu sebelum nikah. Ya, kalau itu keinginan Ibu, kami tidak bisa mendesak. Ya, pokoknya begini saja Ibu Sinta. Kapan saja Ibu Sinta siap, kita juga siap. Mari silahkan diminum. Silahkan, Bu. Apa kabar, Tante? Baik. Halo, Om. Halo, Susan. Masuk ya, Tante? Mana Edo sama istrinya? Tante mau ketemu. Ada kok. Ini dia orangnya nih. Kamu pasti Sherry kan? Iya. Wah, kamu cantik banget. Kenalin, saya Tante Marga. Oh. Share, Tante Marga ini adiknya Papa. Oh. Ma, Papa mau dikenalin dong. Apa? Om kan bisa sendiri. Masuk dalam ya, Tante. Ayo, masuk ya. Ya. Nah, Om Edo, mereka ini nggak percaya kalau kejadian di film atau sinetron itu hanya bohong-bohongan aja, cuma trik kamera. Coba kamu tanya sama Om, tantemu. Papa nggak pernah bohong. Om, kata Papa kalau misalnya ada rumah yang terbakar, mobil tabrakan, itu hanya bohong-bohongan. Benar nggak sih, Om? Ya Om tahu gitu. Kan pernah tuh di TV tayangin gimana cara yang orang tuh bikin film ya. Kan ada kera yang raksasa. Ikan hiu yang gede, yang ganas banget.
kereta api yang tabrakan, pesawat yang jatuh, semuanya itu. Terus bohongan aja. Emang kalian berdua belum pernah lihat? Tuh, bener kan? Bener kan? Papa nggak pernah bohong. Mana ada kera yang setinggi pencakar langit? Nggak ada. Susah dong ngasih tahu anak-anak ini. Mereka ini mesti buktiin sendiri. Kalau gitu pada harus dibawa ke studio film dong, biar pada percaya. Iya. Abis gimana dong caranya? Kami kan nggak punya kenalan orang-orang film, iya kan Pak? Iya. Aduh, kenapa harus repot-repot sih Tante? Kan ada Susan. Susan kan kenal sama Tommy Harsana. Hah? Tommy Arsana yang suka bikin, bikin apa itu ya? Bikin Tommy Arsana, Cio. Tommy Arsana yang suka di TV itu? Ayo dong San, kenalin kita dong. Ya enggak? Sekalian kita bisa foto bareng, ya kan? Iya. Cuman saya kan baru kenal juga. Alasan, kamu jangan malu-malu dong sama Tante. Ayolah San, masa disimpan sendiri? Kenalin kita dong, ya? Iya, San, ajak dong mereka ke Tommy. Iya, ntar saya kenalin. Tapi nggak janji ya, soalnya dia kan sibuk sekali. Seneng ya kalian ya? Halo? Hei, Susan ya? Apa kabar? Gimana ujiannya? Baik. Saya pikir kamu udah lupa loh sama saya. Lupa? Masa saya bisa lupa sih sama kamu? Terus, ujiannya udah selesai belum? Sorry, belum selesai. Saya tuh nelfon kamu karena saya perlu lagi bantuan kamu. Dan saya yakin cuma kamu yang bisa nolong saya. Jangan ngomong gitu dong, saya jadi nggak enak nih. Loh beneran, saya tuh ngomong apa adanya kok, nggak dilebih-lebihin. Ini ada kaitannya sama profesi kamu di studio. Ada apa sih? Gini, saudara-saudara saya, mereka tuh pengen banget nonton syuting. Bisa nggak? Boleh. Maunya kapan? Terserah kamu. Kamu bisanya kapan syutingnya? Tapi kayaknya dalam waktu dekat ini kita belum ada syuting tuh. Tapi kalau saudara kamu ketemu saya, boleh deh besok jam 11 siang di rumah saya. Kebetulan lagi nggak ada syuting sih. Besok aja, gimana? Oke, besok jam 11. Iya deh. Thanks ya Tom, sampai besok. Oke, ya bye. Bye. Bu Sinta, bagaimana kalau kita resmikan saja hubungan Vina dan Roni bulan depan? Saya rasa juga gitu, Bu. Bukannya apa-apa. Kami, terutama saya, pengen cepet-cepet nimang cucu. Bukan mama saja. Papa juga pengen. Mbak pikir kalau Vina dan Roni udah kawin itu masalah akan selesai? Enggak, Mbak. Enggak. Malahan makin berat. Roni tuh ngerasa dibohongin oleh Vina. Roni tuh nggak bakal percaya begitu aja, Mbak. Malahan Roni akan menuduh Mbak dan Vina bersekongkol untuk membohongi dia. Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan?
kuliah. Suami lu mana? Ke kantor. Gue barusan dari kampus. Ya, kebetulan lewat sini ya, gue mampir aja. Ngapain ke kampus? Ngurus surat-surat. Gue pengen kerja, Gue bosen seharian di rumah. Eri, kenapa sih lo? Lagi ada masalah? Lo nggak apa-apa kan? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Kenapa sih? Kok nanyain? Enggak, abis lo nggak kayak biasanya sih. Mana lo kucel lagi, kayak orang nggak tidur. Pasti lo ada apa-apanya deh. Kalau lo nggak lagi jatuh cinta, lo pasti lagi patah hati. Bener kan? Ya, jadi mulai bulan depan, Pak Herman dan Pak Rubin sudah tidak bisa berhubungan dengan saya lagi. Karena usaha ini sudah sepenuhnya saya serahkan kepada Edo. Kemauan Bapak gitu. Jadi, Edo harap Bapak mau ngajarin saya. Kalau Pak Fit sudah mempercayai De Edo, saya yakin De Edo sudah mewarisi semua keahlian Pak Fit. Selamat. Ya, terima kasih Pak. Selamat ya, De Edo. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya sudah tua. Biar usaha ini diurus oleh mereka yang lebih muda. Ya. Sudah saatnya saya pensiun. Setan sama kamu. Saya mau pergi kek, mau di rumah ini kek. Mau tidur seharian, gak ada urusan sama kamu. Ini rumah saya. Saya nggak peduli sama kamu. Lisa, urusan kamu itu urusan saya juga. Tapi kamu harus sadar dong, kamu itu istri saya. Jangan dong membawa laki-laki lain ke rumah ini. Hargai saya dong sebagai suami kamu. Lancang kamu. Emang kamu pikir saya ini perempuan apaan, hah? Sabar Lisa. Sabar. Siapa yang bilang kamu ini perempuan murahan, ha? Saya cuma nggak mau kamu membawa teman laki-laki kamu ke rumah ini. Itu aja. Lepaskan. Kamu nggak punya hak untuk melarang saya, tahu? Lisa, dengar Ini dulu dong. rumah saya. Saya berhak untuk membawa teman-teman laki-laki saya ke rumah ini. Saya tahu, ini rumah kamu juga. Ini rumah kita berdua, Lisa. Kamu kan istri saya. Cuma dengar, tolong dengar. Saya cuma tidak suka kamu membawa teman laki-laki kamu ke rumah ini. Itu aja, Lisa. Ya itu kan hak saya. Hah? Saya nggak peduli kamu mau ngomong apa. Lisa, dengar dulu. Kamu ini gimana sih? Saya ini suami kamu. Hargai saya dong. Malu dan sama tetangga. Emang saya pikirin, ha? Lepasin. Lepasin. Gimana, San? Tante ketok aja. Selamat siang. Oh, Ya. Susan. Sorry ya kalau kita nggak ganggu, bisa datang lain waktu kok. Nggak apa-apa kok. Ini saudaranya ya? Iya, ini anak-anak saya. Ayo kenalin. Halo. Nurita. Oke, nggak apa-apa. Masuk yuk. Iya. Yuk, mari. Yuk, Om. Yuk, Pak. Yuk, mari. Silakan duduk. Yuk. Terima kasih. Jangan malu-malu ya. Ayo, dekat mama sana, dekat mama ya. Saya nggak nyangka loh bisa kenalan dengan orang top. Makasih. Masih muda tapi sudah sukses. Makasih. Boleh saya minta tanda tangannya, Om? Oh, boleh. Arni juga ya, Om? Iya. Saya boleh foto ya? Boleh dong. Sekalian aja. Mana? Ikutan ya? Ya, sana. Yuk, mari foto. Tante Susan ikut ya? Ayo, San, sini, San. Yuk, Susan. Kiri dikit. Ya. Ketawa ya. Oke ya. Siap ya. 1, 2. Oke. Oh gitu ya? Kamu enak-enakan foto-foto sama fans kamu. Giliran saya nggak boleh. Kamu emang egois. Sorry ya. Ya mana sih kamu, sayang? Kok kamu cepet sih pulangnya?
ketemu kamu. Kamu dari mana sih? Dari kampus, kasih selamat dong. Selamat. Selamat apaan sih? Tadi kan saya ketemu sama Pak Irwan. Mhm. Terus dia minta saya untuk nyiapin surat-surat supaya bisa mulai bekerja. Asik ya? Oh ya? Diterima dong kamu. Iya. Bagus lah. Pak Irwan itu kan usaha bisnisnya banyak. Ah. Jadi dia minta saya jadi asistennya untuk maju ke pengadilan. Mhm. Lumayan dong kerja di biro hukum daripada seharian di rumah. Terus tugas saya sebagai suami kamu apa dong? Tugas kamu Mhm. gendong saya ke kamar. Oh ya? Oke deh ibu pengacara yang cantik banget. Sabar Lisa, sabar. Siapa yang bilang kamu ini perempuan murahan, ha? Saya cuma nggak mau kamu membawa teman laki-laki kamu ke rumah ini, itu aja. Lepaskan! Kamu nggak punya hak untuk melarang saya, tahu? Lisa, dengar Ini dulu dong. rumah saya. Saya berhak untuk bawa teman-teman laki-laki saya ke rumah ini. Saya tahu ini rumah kamu juga. Ini rumah kita berdua, Lisa. Kamu kan istri saya. Cuma dengar, tolong dengar. Saya cuma tidak suka kamu membawa teman laki-laki kamu ke rumah ini. Itu aja, Lisa. Ya, itu kan hak saya. Makasih ya udah mampir ke sini. Jangan perhatiin ya, rumah saya lagi agak-agak nggak enak. Nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong masih mau nggak diajak makan? Ya, janji kan harus ditepatin. Makasih. Saya duluan ya. Oke. Bye. 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 Sampai mampir ya. Dadah. Mama kenapa sih pulangnya buru-buru? Vina kan belum ada kuliah, Mah. Urusan Mama kan banyak. Mama nggak mungkin tinggalin lama-lama. Memangnya nggak bisa diundur? Vin, Mama juga maunya terus di Jakarta. Biar bisa terus sama-sama kamu. Tapi nggak mungkin. Banyak urusan Mama yang harus diselesaikan di Surabaya. Nanti pegawai Mama pada bingung gimana? Kalau mereka bener-bener ngebutuhin Mama, mereka kan bisa telepon ke sini, Mah. Mama nggak kasih nomor telepon di sini. Makanya Mama telepon mereka, terus Mama kan bisa ngasih nomor telepon di sini. Ya jangan dong. Mama nggak mau diganggu urusan bisnis. Karena Mama lagi ngurusin anak Mama yang cantik ini. Kalau gitu, Vina ikut Mama aja ke Surabaya ya? Jangan sekarang, Vin. Maksud Mama, bukannya Mama nggak kepengen kamu ikut. Tapi Mama tuh ada urusan yang harus Mama selesaiin gitu. Nanti kalau seandainya kerjaan Mama udah nggak terlalu padat, baru kamu ikut Mama, ya? Tapi Vina kan masih kangen sama Mama, Mah. Sayang, Mama juga kangen sama Vina. Kalau kamu nanti ikut, mamanya sibuk, kamu tinggal sendiri di rumah. Lagi pula, emangnya Roni akan ngizinin kamu untuk ikut Mama? Pasti ngizinin. Vina akan minta izin dulu ke Roni. Vina mau ikut Mama ke Surabaya. Halo. Oh, Tante. Apa kabar, Tante? Baik, baik. Maaf, Ron, Tante ganggu. Nggak apa-apa. Vina di mana, Tante? Biasa, Vina lagi kuliah. Ron, Tante kan mau pulang. Tapi Vina pengen ikut. Tante pikir sebaiknya Vina tinggal di Jakarta. Soalnya Tante nggak langsung pulang ke Surabaya, tapi masih ada bisnis yang harus Tante selesaiin dulu di Semarang sama di Solo.
Kok Vina nggak ngomong dulu sama saya, Tante? Biasanya kalau dia mau pergi, dia ngomong dulu sama saya. Oh iya, siang ini Vina mau ngomong sama Roni. Nanti kalau Vina minta izin sama Roni, Tante tolong dibantu ya. Oke deh, Tante. Saya akan coba. Makasih ya, Ron. Iya, Tante, sama-sama. Saya keberatan kamu tinggal di Surabaya. Saya nggak tinggal sayang, saya cuma di sana tuh cuma seminggu. Iya, saya tahu, apalagi seminggu. 2 hari aja saya nggak tahan nggak ketemu kamu. Ya udah kalau gitu kamu ikut. Nggak mungkin dong saya ikut. Saya kan ngurusin bisnis papa di sini. Malah kemarin papa bilang, Ron, suruh dong Vina bantuin papa ngurusin bisnis. Apa? Ngurusin bisnis? Iya. Yang bener aja, saya nggak tahu apa-apa soal bisnis. Kamu tahu nggak? Saya juga pertama kali nggak tahu apa-apa soal bisnis. Tapi karena saya mau belajar, saya punya niat, makanya saya bisa. Tapi kan kamu pernah kuliah di jurusan bisnis, Ron. Vina, papa tuh nggak pernah persoalin orang mau kuliah di mana, mau jurusan apa. Yang penting kalau emang dia punya bakat, dia punya skill, ya udah. Saya lihat kamu punya tampilan, kamu punya bakat, kamu niat. Terus saya disuruh ngapain di kantor kamu? Sekarang gini, gimana kalau kali ini kamu nggak usah ke Surabaya dulu? Kita kan masih punya banyak waktu. Kita bisa ke rumah mama kamu kapan aja. Yang penting, sekarang ini kamu jangan sia-siain kesempatan yang papa kasih. Mau kan? Ya udah, saya bisa bilang apa? Kalau gitu, saya ngomong dulu lah ke mama. Ya udah. Terus pertama-tama kamu harus belajar komputer. Saya nggak bisa komputer. Please, saya nggak bisa. Enggak. Nanti sayang, saya nggak bisa. Yang selain itu saya mau, tapi jangan komputer. Saya ajarin. Saya nggak mau. Enggak, dengerin dulu. Tuh kan kamu kan gitu deh. Enggak, soalnya kita lagi butuh programmer. Ya, jadi kamu harus bisa internet. Soalnya kalau kita buat mengakses data-data yang penting, itu kita nggak bisa Aduh, kasih saya nggak ngerti. Udah, enggak, dengerin jangan dulu. ngomongin. Kita nggak bisa kasih ke sembarang orang. Jadi saya mau kamu yang handle itu semua. Apa susahnya sih belajar? Bukan. Ayo, bodoh. Ya? Vina. Ya. Eh. Ya. Kamu kenapa keringetan buru-buru gini? Papa nanyain kamu loh. Nanya apa? Dibilang kamu kok tunangan nggak ngundang sih. Hah? Ya, tunggu bentar. Ya. Ini undangan? Oke, thank you ya. Apa sih ini? Tahu deh. Oh, acara di itu. So tahu. Terus. Iya, dia bilang kamu sombong. Hah? Kok sombong sih? Kamu tahu sendiri kan? Saya tuh ngundangnya cuman teman kuliah, teman-teman deket. Ya ampun, saya tuh nggak punya pikiran sampai ke situ. Terus, Paling enggak kan Papa pernah kenal sama kamu. Ya mungkin dia merasa deket, wajar dong kalau dia mungkin nanya. terus saya harus gimana dong? Enggak apa-apa. Kalau bisa kamu sempetin main ke rumah ya, sama Roni loh. Gimana ya? Usul kamu boleh juga. Saya omongin dulu ke Roni. Moga-moga aja dia nggak ada acara. Oke? Oke. Saya juga masih ada kuliah lagi nih. Ya, Ya. kuliah deh. Bye. Ya. Kamu yakin, Er? Saya udah ketemu Tante Sinta, Pak. Kamu juga ketemu dengan Om Jorgi? Om Jorgi udah meninggal. Nggak lama setelah Eka.
Besok Vina saya ajak datang ke sini. Coba Bapak lihat foto ini. Bandingin sama orangnya langsung besok. Kalau perlu tanya sama dia. Betul nggak foto dia waktu masih kecil? Terima kasih kamu sudah bisa datang, Vina, Roni. Om gembira sekali. Tante juga senang kalian bisa datang ke sini. Makasih, Om. Om juga mau mengucapkan selamat atas pertunangan kalian. Makasih, Om. Vina, kamu memang pintar sekali cari calon suami. Dan kamu juga, Roni. Kamu sangat beruntung dapat gadis seperti Vina. Makasih, Om. Sayang Om nggak tahu. Kalau Om tahu, pasti Om akan datang walaupun nggak diundang. Pertunangan kami nggak diadain gede-gedean, Om. Kami juga cuma ngundang teman-teman deket, terus kerabat deketnya Roni. Benar kok, Om. Mana Om percaya? Buktinya, Eri diundang khusus. Tapi yang jelas, Om gembira atas pertunangan kalian. Dan sekali lagi Om mengucapkan selamat. Ya kan, Ma? Iya dong. Tapi Om, kalau nanti kita menikah, pasti Om dan Tante akan saya undang. Kapan itu? Kapan? Ya, secepatnya. Tergantung Vina dan mamahnya nanti.